Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal PAS, penilaian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran fisik, khususnya soal-soal hot untuk materi gerak vertikal ke atas, ke bawah, dan gerak jatuh bebas, serta gerak parabola dan gerak melingkar. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas soal hot yang pertama, yaitu tentang gerak vertikal ke atas nih adik-adik ya. Mika melempar bola ke atas dengan kecepatan 30 meter per sekon dari sebuah gedung yang tingginya 50 meter. Misal ini ada gedung yang tingginya 50 meter ya adik-adik. Oke. Kemudian Mika melempar bola, ini bola yang pertama ya adik-adik, dengan kecepatan 30 meter per sekon. Ya, pada saat yang bersamaan Udin melempar bola juga ke atas ya. Melempar bola dengan kecepatan 60 meter per sekon. Pertanyaannya, hitunglah ya waktu yang ditempuh bola ini, bola kedua ini mengejar bola pertama, sehingga tinggi mereka bersamaan. Jadi ketika bola kedua mengejar bola pertama, ya misal posisinya di sini, ya ini tinggi mereka tuh bersamaan, ya ini tingginya sama dengan tinggi yang ini. Ya ini tinggi bola yang dilempar oleh Mika, ini tinggi bola yang dilempar oleh Udin. Ya tinggi bola yang dilemparkan oleh Mika itu sama dengan tinggi bola yang dilempar oleh Udin, maka bola kedua akan mengejar bola pertama. Oke. Tinggi bola yang dilemparkan Mika ini yaitu tentunya 50 ini ditambah tinggi yang ini ya. Berarti 50 tambah H. Ya. Oke. Sedangkan tinggi bola yang dilempar oleh Udin yaitu tinggi H ini ya. Oke, ini adalah tinggi yang dilempar bola Mika yang sama dengan bola Udin. Itu tinggi bola yang dilempar oleh Mika 50 meter ditambah ketinggian yang dicapai oleh bola Mika sampai tingginya ini sama ya. Oke, itu ini H, kita buat H. H ini H Mika ya. Ingat ya, ini H Udin. Oke, 50 ditambah ketinggian bola yang dilemparkan oleh Mika. Ini kita gunakan rumus gerak vertikal ke atas, yaitu V0T kurang setengah GT kuadrat. Karena ketinggian untuk GLBB gerak vertikal ke atas itu V0T kurang setengah GT kuadrat. Ini untuk ketinggian yang dicapai oleh bola Mika. Untuk yang Udin juga rumusnya sama ya, yaitu V0T dikurang setengah GT kuadrat. Dikurang karena ke atas melawan gravitasi, jadi gravitasinya negatif ya. Oke, kita lanjutkan adik-adik ke sini, ke bawah ini ya. Oke, ini 50. Oke, ini kita batasi. Ditambah V0 di sini adalah V0 Mika ya. Oke, ini 30 dikali waktu ya. Waktu itu T saja, kurang setengah, gravitasi kita ambil 10 kalau tak diketahui, T kuadrat tetap. Ini kecepatan awal bola, ketinggian bola Udin ya. Ini ketinggian yang dicapai oleh bola yang dilempar Udin ya. Itu V0 nya itu 60 kali T dikurang ya. Karena waktunya bersamaan, T yang ini sama dengan T yang dilempar oleh Mika ya. Dikurang setengah kali gravitasinya 10, T-nya T kuadrat. Oke adik-adik lihat di sini, ini kurang setengah 10 T kuadrat, ini kurang setengah 10 T kuadrat. Sisi kanan dan kiri sama, ini bisa kita coret ya dengan yang ini habis ya. Sehingga tinggal 50 ditambah 30 T sama dengan 60 T ya. Ini kita pindah ruaskan adik-adik ya. 30 T nya pindah ke sini, jadi 50 sama dengan 60 T dikurang 30 T ya. Positif 30 jadi negatif. Oke, kita lanjut adik-adik ya. 50 sama dengan 60 kurang 30 kan 30 adik-adik, 30 T. Oke, 0 ini bisa kita coret kiri kanan ya, sehingga T sama dengan 5 bagi 3. 5 bagi 3 itu adalah 1,67.
sekon ya, 1,6666 dibulatkan 1,67 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan bola kedua mengejar bola pertama yaitu 1,67 sekon. Oke, adik-adik, kita lihat soal yang kedua. Seorang peloncat indah terjun ke kolam renang ya. Ini kita anggap peloncat indahnya di sini. Terjun ke kolam renang, kita anggap ini kolam renangnya ya. Kemudian kolam renang dari ketinggian 18 meter, ini 18 meter dia terjun ya. Oke. Kemudian hitung kecepatan akhir ya. Kecepatan akhir yaitu VT dan waktu yang dibutuhkan peloncat hingga dia sampai menyentuh air, sampai ke sini ya, ke permukaan air ya. Yaitu yang jaraknya 18 meter. Oke, adik-adik, ini kan tidak dikasih tahu kecepatan awalnya, berarti loncat ini jatuh bebas ya. Oke, kita buat rumusnya. Gerak jatuh bebas itu kan VT kuadrat, kan rumusnya VT kuadrat sama dengan V0, kalau ke bawah kan 2GH, tapi karena kecepatan awalnya tak ada ya, ini kita buat dia gerak jatuh bebas ya. Jadi ini VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Kita masukkan adik-adik, VT kuadrat sama dengan 2 kali gravitasi kan 10 ya. Kalau tidak diketahui adik-adik, H kita ambil 18. Oke. Sehingga VT kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali 18 yaitu 360. Sehingga VT saja akar dari 360. Akar 360 itu kita sederhanakan ya, 36 kali 10 ya. Sehingga PT sama dengan akar 366, akar 10 tetap 10. Jadi kecepatan peloncat ini sampai ke air yaitu 6 akar 10 meter per sekon. Kemudian kita cari waktu dia jatuh ke air adik-adik. Waktu jatuh ke air kita gunakan rumus VT sama dengan GT. VT yaitu kecepatannya tadi yang sampai ke air 6 akar 10, gravitasi 10 kali T. Sehingga 10T kan sama dengan 6 akar 10 ini ya. Sehingga T sama dengan 6 akar 10 dibagi 10. Ini sama-sama kita bagi 2 adik-adik ya. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. Sehingga 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Jadi 3/5 akar 10 sekon jawabannya. Oke, adik-adik, kita lanjut soal yang berikutnya. Rina melepaskan batu dari ketinggian. Melepaskan berarti dia gerak jatuh bebas ya. Oke, melepaskan ini gerak jatuh bebas dari ketinggian 100 meter. 2 detik kemudian dari ketinggian sama Ari melemparkan batu. Ya, ini berarti gerak vertikal ke bawah. Karena dia mempunyai kecepatan awal yaitu 20. Jadi Rina gerak jatuh bebas, Ari gerak vertikal ke bawah ya. Karena ada kecepatan, sedangkan Rina melepaskan tanpa kecepatan. Hitunglah ketinggian kedua batu bertemu. Jadi pertanyaannya kapan batunya bertemu ya? Ketika Rina menjatuhkan batu, Ari juga menjatuhkan batu ya. Walaupun waktunya berbeda dia ya, bertemu berarti ketika dia sudah mencapai ketinggian tempuh yang sama ya. Oke, jadi di sini konsepnya tingginya harus sama. Jadi tinggi yang ditempuh batu yang dilempar oleh Rina, yang dilepas oleh Rina itu sama dengan tinggi batu yang dicapai oleh batu yang dilempar oleh Ari ya, sama ini capainya. Ya, Rina kan ini gerak jatuh bebas tadi ya, gerak jatuh bebas karena dilepas ya. Itu rumus tingginya setengah GT kuadrat. Sedangkan Ari ini gerak jatuh ke bawah, gerak vertikal ke bawah. Jadi ada kecepatan awal V0T tambah setengah GT kuadrat. Tambah ini karena gravitasi ke bawah kan positif. Ya, oke adik-adik, kita masukkan ini setengah kali gravitasi 10 T Rina. Oke adik-adik, dalam mengambil waktunya ya, jika adik-adik ambil waktu yang ditempuh batu yang dilempar oleh Ari ini sebagai T, maka waktu yang ditempuh batu yang dilepas Rina harus berkurang 2 sekon dari waktu batu yang ditempuh oleh Ari. Karena waktu yang ditempuh oleh Rina ini duluan 2 sekon dari Ari ya kan, 2 detik kemudian. Berarti waktunya berkurang 2 sekon ya. Jadi di sini T kurang 2 ya.
Jadi ini V0 untuk Ari yaitu 20 meter per sekon ya, batu yang dilemparnya dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Waktunya T ya. Oke, setengah kali G kali T kuadrat. Oke, ini tadi jika waktu Ari T sekon, maka waktu yang ditempuh oleh Rina itu berkurang 2 sekon karena waktunya duluan 2 sekon dari Ari. Oke, adik-adik kita langsung saja, ini setengah kali 10 ini 5. T kurang 2 kuadrat itu cara nyarinya adik-adik, T kurang 2 dikali T kurang 2, sehingga di sini T kuadrat min 2T min 2T, kemudian min 2 kali min 2 plus 2 plus 4 ya adik-adik, sehingga T kuadrat kurang 4T tambah 4. Jadi adik-adik tulis di sini T kuadrat kurang 4T tambah 4 ya, hasil T kurang 2 kuadrat yaitu T kurang 2 kali T kurang 2. Ini 20T setengah kali gravitasi kan 10 ya adik-adik, setengah kali 10 kan 5T kuadrat. Oke adik-adik, ini kita kalikan ke dalam ya. Ini 5 kali T kuadrat, 5 kali min 4, 5 kali 4 ya, 5 kali T kuadrat 5T kuadrat, 5 kali min 4T min 20T, 5 kali plus 4 plus 20, sini 20T tambah 5T kuadrat. Oke, sisi kanan dan kiri kalau sama tandanya dan angkanya sama itu bisa dicoret, jadi 5T kuadrat habis. Sehingga ya, ini 20 tinggalkan di sini, min 20T pindahkan ke kanan. Jadi ini 20T, ini negatif 2T jadi positif 2T di sini ya. Jadi 20 sama dengan 20 tambah 20 kan 40T. Sehingga T sama dengan 20 bagi 40 ya. Kita coret nolnya, ini sama-sama bagi 2 ya. Jadi dapat 1/2 sekon. Jadi waktu mereka bertemu yaitu setengah sekon atau 0,5 sekon. Yang ditanya adalah ketinggiannya, ketinggian kedua batu bertemu. Maka kita pakai ketinggian ya, kita ambil saja salah satu, misal ketinggian batu yang ditempuh oleh Ari ya. Oke, berapa ketinggian ini ketika mereka sama, yaitu waktunya harus kita pakai waktu setengah sekon, karena tadi dengan waktu setengah sekon ini ketinggian mereka sama ya. Jadi kita masukkan rumus ketinggian batu yang ditempuh oleh batu yang dilempar oleh Ari tadi, yaitu geraknya gerak jatuh bebas kan ya, rumusnya jadi setengah GT kuadrat, setengah kali 10 kali T nya setengah kuadrat. Setengah kuadrat ini T nya setengah, setengah kuadrat setengah kali setengah. Oke adik-adik, kita selesaikan, ini kita coret, jadi 10 bagi 2 dapat 5. Jadi jawabannya 1 kali 5 kali 1 kali 1 5, 2 kali 2 4, 5/4 adik-adik. 5/4 kita bagi adik-adik, 5 bagi 4 1, sisa 1 tambah 0 naik koma, ini 2 8 2 20 ini 5. Jadi yang kedua batu bertemu yaitu 1,25 meter. Adik-adik kita lihat soal hot yang berikutnya yaitu tentang gerak parabola. Oke adik-adik lihat di sini. Perhatikan gambar di bawah. Ini ada gambar ya pada abad ke-18. Pada gambar di atas dijelaskan bagaimana jalur peluru-peluru meriam saat ditembakkan ke wilayah musuh. Ya, ini meriam ditembakkan ke wilayah musuh. Setiap faktor mempengaruhi gerak peluru meriam juga diperhitungkan seperti jarak, sasaran, kecepatan, suhu dan tekanan udara. Jarak terjauh yang dapat dicapai peluru meriam yang ditembakkan adalah saat sudut elevasinya berapa. Oke adik-adik, jadi di sini adik-adik harus tahu ya apa saja yang mempengaruhi jarak terjauh. Oke adik-adik, jarak terjauh yaitu misalkan ya adik-adik, ini ada gerak parabola, peluru meriam tadi ditembakkan. Jarak terjauhnya itu adalah ya yang ini adik-adik. Ya di sini. Ya jadi pada meriam tersebut harus mempertimbangkan jarak terjauhnya agar tepat sasaran ya. Jadi ini adalah R.
Ya, R itu rumus jarak terjauh yaitu V0 kuadrat sin 2 alfa. Adik-adik harus ingat rumusnya ya adik-adik, dengan cara sering latihan soal maka adik-adik akan ingat sendiri rumusnya ya. V0 kuadrat sin 2 alfa per gravitasi. Oke, ini rumusnya. Jadi dari sini adik-adik dapat lihat apa saja yang pengaruhi jarak terjauh, yaitu pertama V0, kemudian alfa, 2 alfanya ya, kemudian gravitasi. Gravitasi sudah pasti sama ya. Oke, di sini ya kita anggap kecepatan awal dari meriam ini sama, maka sudut mana yang mencapai jarak terjauh? Jadi di sini yang harus adik-adik tahu adalah sudut yang bernilai ini yang terbesar, karena jarak terjauh ini berbanding lurus dengan sin 2 alfa. Jadi sin 2 alfa yang hasilnya terbesar. Oke, ini yang adik-adik harus tahu. Oke, adik-adik kan tahu bahwa sin itu yang paling besar adalah sin 90 nilainya 1. Ya, tidak ada sin yang lebih dari 1. Ya, sin yang kita ketahui yaitu antara 0 sampai 1, itu nilai sin. Ya, nanti kembali lagi negatif ya, ada 0, ada setengah, ada setengah akar 2, setengah akar 3, itu sudut istimewa ya adik-adik. Setengah akar 3, 1. Nanti kembali lagi turun ya. Jadi sudut untuk nilai sin itu tertinggi 1. Jadi tertinggi 1 sinnya harus sin 90. Sedangkan sudut elevasi itu alfa ini saja. Jadi sin 2 alfa, jadi 2 alfanya harus 90 ya. Sin 2 alfa, 2 alfa ini harus 90. Jadi 2 alfa harus 90, maka akan mencapai sin tertinggi yaitu sinnya 1. Kalau di bawah 1 maka hasil ini di bawah 1 berarti dia tidak akan maksimum karena R-nya ini sangat berpengaruh ya. Ini berbanding lurus maka akan lebih kecil. Kalau ini di bawah 1 maka hasil R-nya akan lebih kecil. Sehingga alfanya adalah 90 bagi 2. Jadi alfanya 45 derajat jawabannya. Jadi harus kita bagi 2 ya karena rumusnya ada 2 alfa. Jawabannya C. Oke adik-adik sekalian, kita lanjut ke soal hot yang berikutnya yaitu soal gerak melingkar ya, roller coaster. Ya, roller coaster bergerak melingkar dengan kecepatan linear. Kecepatan linear itu V adik-adik ya di dalam gerak melingkar yaitu 10 meter per sekon. Diketahui jari-jari R ya adik-adik, kebetulan ini sudah meter ya, 10 meter. Masa total ini maksudnya termasuk orang yang di dalamnya dan berat beban benda-benda di dalam roller coaster itu ya, yaitu M-nya 800 kilogram ya adik-adik. Satuannya sudah internasional semua, jadi adik-adik tidak perlu mengkonversi lagi, maka langsung saja masuk ke gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu rumusnya M, gaya kan M kali A, A-nya harus A sentripetal. Jadi R sama dengan M. A sentripetal kan percepatan sentripetal yaitu V kuadrat per R. Jadi rumus gaya sentripetal itu massa kali kecepatan kuadrat bagi jari-jari ya. Ini R ya, boleh besar boleh kecil. M-nya kita masukkan 800. Kecepatannya kan 10 kuadrat bagi jari-jarinya 10. Oke adik-adik, 10 kuadrat ini kan sebenarnya bisa kita tulis 10 kali 10 ya, bagi 10 yang bawah. Ini kan bisa dicoret 10-nya. Oke, coret. Oke, sorry adik-adik, ini F ya bukan V. Ya, F ini gaya sentripetal. Oke adik-adik, ini F gaya sentripetal sama dengan 800 kali 10, 8000 Newton. Jawabannya B. Jadi semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam menghadapi PAS penilaian akhir semester ganjil untuk mata pelajaran fisika, khususnya soal-soal hot untuk gerak vertikal ke atas, ke bawah, dan gerak jatuh bebas, serta gerak melingkar dan gerak parabola. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel